Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Marinantul dari Prodi TI 2018 ingin mereview jurnal dengan judul Penerapan Tanda Tangan Digital pada Gambar Formulir C1 Plano KWK di Pilkada Sulawesi Selatan dari karya Rahmawan Atmaji Perdana, Diki Rizky Andia, dan Andrari Grahi Tandaru. Tanda tangan digital merupakan bukti otentik yang terdapat pada dokumen elektronik. Penggunaan tanda tangan digital dapat memastikan keutuhan dan keaslian suatu dokumen elektronik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini menjadi salah satu alasan dilakukannya penerapan tanda tangan digital pada formulir model C1 Plano KWK. Formulir ini merupakan berita acara hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum di tempat pemungutan suara. Kriptografi kunci publik atau kriptografi asimetrik adalah skema enkripsi dan deskripsi yang menggunakan dua kunci yang secara matematis berelasi, namun tidak identik, yakni kunci publik dan kunci privat. Sertifikat digital ialah kredensial atau mandat digital yang memberikan informasi tentang identitas dari suatu entitas, beserta informasi-informasi lainnya. Sertifikat digital dapat diibaratkan sebagai surat izin mengemudi, kartu tanda penduduk, surat nikah, atau bentuk-bentuk identitas lainnya. Perbedaannya adalah bahwa sertifikat digital berhubungan dengan sistem infrastruktur kunci. Komponen-komponen dasar dalam sertifikat digital adalah nama dari pengguna atau entitas yang memiliki sertifikat, kemudian kunci publik dari pengguna atau entitas, kemudian nama dari CA, dan tanda tangan digital sertifikat tersebut. Format keystore PKCS #12. Sertifikat digital berformat X509 jika berdiri sendiri belum memiliki kunci privat yang akan digunakan untuk melakukan penandatanganan digital. Gambar pertama mengilustrasikan detail sertifikat pada salah satu entry keystore yang diterbitkan oleh Iotentik, nikah, atau bentuk-bentuk identitas lainnya. Perbedaannya adalah bahwa sertifikat digital berhubungan dengan sistem infrastruktur atau kunci. Berikut adalah proses penandatanganan dokumen secara digital. Secara matematis diasumsikan, simbol adalah dokumen atau pesan yang akan ditandatangani. Simbol adalah kunci publik dan simbol adalah kunci privat. Yang pertama, menghitung hash atau message digest. Dari dokumen atau pesan yang akan ditandatangani dengan suatu fungsi, hashing H yang didefinisikan sebagai simbol sama dengan H dalam kurung simbol, di mana simbol adalah hash dari simbol. Kedua, melakukan penandatanganan terhadap simbol. Dengan menggunakan fungsi signing atau enkripsi simbol dan kunci privat simbol untuk menghasilkan tanda tangan digital simbol. Persamaan matematikanya adalah simbol sama dengan simbol dalam kurung simbol kali simbol. Alasan mengenkripsi nilai hash dari dokumen bukannya mengenkripsi seluruh dokumen adalah fungsi hash dapat mengkonversi sembarang masukan menjadi suatu nilai yang panjangnya tetap, yang biasanya lebih pendek dari dokumen asli. 3. Simbol kali simbol dan simbol dikirim dari penandatanganan ke pengguna yang akan menerima pesan. 4. Penerima pesan akan memverifikasi tanda tangan dengan cara menggunakan fungsi deskripsi simbol yang akan mengevaluasi persamaan simbol sama dengan simbol dalam kurung simbol kali simbol. Selain itu, penerima juga akan menghitung message digest dari dokumen atau pesan tersebut dengan persamaan simbol sama dengan H simbol. Jika simbol sama dengan simbol, maka tanda tangan digital pada dokumen tersebut adalah valid. Tanda tangan digital digunakan untuk menjamin keaslian pengirim atau penerima dokumen elektronik, menjamin keutuhan dokumen atau tidak ada perubahan terhadap dokumen, serta nirsangkal bagi pemilik sebuah dokumen elektronik. Cryptographical message syntax adalah sintaks yang digunakan untuk menandatangani, mendigest, mengotentikasi, atau mengenkripsi sembarang konten pesan digital. Message queue. Message adalah data yang diangkut di antara aplikasi pengirim dan penerima. Pada dasarnya merupakan byte array dengan beberapa header di atasnya. Queue atau antrian adalah baris dari sesuatu yang menunggu untuk ditangani. Dalam rangkaian berurutan dimulai dari awal baris. Message queue adalah antrian dari pesan-pesan message yang dikirimkan antar aplikasi. Arsitektur dasar dari message queue adalah sederhana
Ada sebuah aplikasi klien yang dinamakan produser yang membuat pesan dan mengirimkannya ke message queue. Rancang bangun sistem. Sistem ini terdiri dari dua bagian, yakni klien dan server. Data citra dan tanda tangan digital formulir C1 pada KWK diambil oleh aplikasi Android di sisi klien, yang kemudian dikirimkan ke server penerima. Setelah pesan diterima, kemudian akan diverifikasi oleh server. Jika verifikasi berhasil, citra form C1 pada KWK akan ditampilkan di web penayangan yang dapat diakses oleh publik. Metode perancangan sistem yang digunakan adalah Rapid Application Development. Metode ini dipilih karena memiliki keunggulan dalam segi waktu pengembangan sistem. Tahapan-tahapan pada metode RAD ini adalah perencanaan kebutuhan, desain, dan implementasi. Perencanaan kebutuhan. Pada tahapan ini dilakukan beberapa pertemuan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan dan IOTentik BPPT. KPU merupakan pihak penyelenggara pemilihan umum dan IOTentik BPPT sebagai penerbit sertifikat digital yang akan digunakan pada aplikasi. Desain. Tahapan ini merupakan tindak lanjut dari tahapan perencanaan kebutuhan, yaitu desain untuk aplikasi klien dan aplikasi server. Perancangan aplikasi klien menggunakan aplikasi mobile Android. Sementara itu, aplikasi server meliputi implementasi server, MQTT, dan situs web penayangan menggunakan framework PHP CodeIgniter. Implementasi. Tahap selanjutnya merupakan implementasi dari hasil desain. Implementasi meliputi aplikasi klien, aplikasi server, dan penyimpanan sertifikat digital pada aplikasi Android. Aplikasi klien. Aplikasi di sisi klien berbasis Android dan ditulis dalam bahasa pemrograman Java. Ada 3 fitur yang diimplementasikan di aplikasi ini, yaitu pengambilan citra form C1 Plana KWK menggunakan kamera ponsel, pembuatan tanda tangan digital citra form C1 Plana KWK dalam format CMS, serta pengiriman berkas tanda tangan digital berformat CMS tersebut melalui protokol message queue. Pengiriman data tanda tangan digital ke server dilakukan dengan menggunakan protokol message queue. Untuk mengimplementasi proses ini di perangkat smartphone Android, digunakan pustaka MQTT. MQTT ini adalah singkatan dari Message Queuing Telemetry Transport. MQTT sangat ideal untuk perangkat yang terhubung dan aplikasi mobile di era M2M IoT, di mana bandwidth dan daya baterai menjadi pertimbangan utama. Protokol MQTT menggunakan prinsip publish subscribe. Komponen yang menghasilkan info tertentu dan menerbitkan info tersebut disebut publisher. Penyimpanan sertifikat digital pada aplikasi. Untuk melakukan instalasi sertifikat digital dalam storage kredensial ponsel Android, terlebih dahulu harus memiliki berkas sertifikat digital berformat PKCS#12 yang diterbitkan oleh IOTentik. Hasil dan pembahasan. Pada bagian ini akan dijabarkan ke dalam 2 bagian, yaitu implementasi dan verifikasi keabsahan gambar. Implementasi. Alur implementasi dimulai dari petugas TPS yang memiliki sertifikat digital melakukan pengambilan citra formulir C1 Plana KWK melalui aplikasi Android. Setelah itu, gambar yang telah diambil secara otomatis ditandatangani oleh aplikasi dan diberi tanda air berisi informasi nama pengirim gambar dan informasi instansi penerbit sertifikat digital. Gambar yang ditandatangani kemudian dikirim ke server melalui protokol message queue untuk selanjutnya ditampilkan pada situs web. Verifikasi keabsahan gambar yang ditampilkan di situs web dilakukan dengan melihat hasil perhitungan. Apabila hasil perhitungan kedua gambar memiliki nilai yang sama, artinya gambar tersebut adalah otentik. Sebaliknya, apabila hasil perhitungan checksum tidak memiliki nilai yang sama, maka gambar yang ditampilkan di situs web tersebut dapat dipastikan telah dimodifikasi. Kemudian kesimpulan dan saran. Implementasi tanda tangan digital pada gambar C1 Plana KWK secara umum berjalan sesuai tujuan, namun mengalami beberapa kendala, baik kendala teknis maupun non-teknis. Kendala teknis dapat ditanggulangi. Protokol message queue membantu proses pengiriman gambar ke server yang dilakukan secara serentak setelah perhitungan suara, karena dapat memastikan bahwa gambar benar-benar terkirim. Adapun nilai implementasi tanda tangan digital di TPS masih sangat rendah, yaitu sebesar 0,32% dari seluruh TPS.
Selain itu pula, nilai pengguna sertifikat digital juga masih sangat rendah, yaitu sebesar 7,61%. Inilah kendala non-teknis yang dihadapi karena uji coba pengiriman ini sifatnya sukarela dan bukan tugas wajib KPPS. Implementasi sertifikat digital pada makalah ini dilakukan pada gambar. Untuk selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan protokol pengiriman lain maupun dengan menggunakan tipe berkas lain seperti PDF.